Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kita pada malam ini adalah Minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan tema Allah sendirilah Hakim. Dengan kerendahan hati, marilah kita memohon pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus di sepanjang minggu dan bulan yang akan kita jalani. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada minggu malam ini. Kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Mari kita masuk ke dalam hadirat Allah dengan mengangkat pujian dari PKJ nomor 13 ayat 1 sampai 3. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lemahkanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kami, Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan roh-Mu, agar kami membuka hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu ke dalam hati kami, agar hidup kami senantiasa dibaharui dan membuahkan kekudusan, keadilan, dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 2. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus kami dalam kegelapan, biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan Kau asari karya dan ucapan kami. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ke-8 setelah Trinitatis yang tertulis di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51. Marilah kita membacanya secara responsoria. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahui. Mari kita baca ayat 51 bersama-sama. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 46 ayat 1 dan 2. Gunggungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan 2.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu hukum Taurat ke-5 sampai yang ke-10. Hukum Taurat yang ke-5. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Hukum Taurat yang ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita menyakiti serta membahayakan hidup tetangga kita, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa berhati suci serta bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling menghormati, saling mencintai dan setia. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Hukum Taurat yang ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia, serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita mengangkat pujian syukur dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2. Indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama
Datanglah rendahkan diri, ringahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini dikau pun disambut, diampuninya. Hai kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 sampai 3. Nyatakan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa Surgawi
yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Salam bagi kita semua. Puji Tuhan, kita dapat beribadah pada 7 Agustus tahun 2022 ini tanpa terasa kita sudah 8 bulan menikmati berkat Tuhan dalam tahun 2022 ini. Untuk itu mari kita dengan semangat, dengan sukacita mendengar firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dari Mazmur 50 ayat 1 sampai 6, dan baiklah saya baca untuk semua, mari kita ikuti dalam hati kita. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak berdiam diri, akan berdiam diri di hadapannya. Api menjilat sekelilingnya. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikut perjanjian dengan aku berdasarkan kurban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian firman Tuhan. Kalau sudah ada kata sela di belakang, berarti itu adalah mazmur yang mantap ya. Suatu nyanyian orang Yahudi yang diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, yang mengingatkan kita banyak pemazmur, banyak pengarang-pengarang lagu-lagu yang boleh lagu itu karena doa dan boleh doa karena lagu. Memang dalam hidup ini kenyataannya manusia tanpa musik, manusia tanpa nyanyian terasa kegerahan. Makanya tadi ibadah kita ini hidup, dinamis, sukacita. Kenapa? Karena berganti verbal dengan nyanyian, diiringi oleh musik-musik kita, musikus kita yang luar biasa handalnya. Ini semua adalah tuntunan Tuhan, sebab Tuhan memahami bahwa manusia tanpa seni, bahwa manusia tanpa pernah mendengar nyanyian, cepat suntuk, cepat pusing, dan tidak bersemangat. Maka beberapa generasi dari Adam, Jabal, Jubal yang abang beradik, sudah dikatakan bapak musik, bapak kecapi. Masih beberapa generasi dari Adam, luar biasa. Sehingga sekarang kita mendengar musik-musik, nyanyian-nyanyian, ternyata sungguh menyenangkan kita, dan bahkan bisa mematrikan syair-syair yang diiringi oleh notnya lengket segera di otak dan terutama di hati kita. Saat ini yang mau kita lihat karya dari seniman terkenal masa Raja Daud yang disebut si Asap. Asap bukan karena dibakar kayu jadi asap ya, bukan ya. Ini Asap nama Yahudi, seorang pakar musik ketika itu, keturunan marga Levi ya, dari nenek moyangnya yang bernama Gerson. Lahirlah seniman yang luar biasa yang dibuat oleh orang tuanya, namanya Asaf. Ada 12
Mazmur dikarang oleh Asaf. Mazmur 50, Mazmur 73 sampai 83, 11 pasal tambah 1 pasal ini 12, luar biasa. Sekarang yang mau berkesan bagi kita, ini sudah ribuan tahun yang lalu nyanyian ini. Sudah ribuan tahun yang lalu syair ini. Tetapi pada tanggal 7 Agustus 22 muncul kembali. Apa yang menarik? Tanpa kita dengar musiknya, tadi kita sudah mendengar musik-musik dari not-not atau yang lain. Namun saat ini kita masih mengingat bahwa Mazmur Tuhan itu sungguh menenangkan hati kita. Ada kira-kira di antara kita yang lagi stres? Ada di antara bapak ibu yang lagi kurang bahagia? Ada obat ternyata yang luar biasa. Putar Raja lagu rohani pasti menenangkan. Dia lebih ampuh dari Botrax, dia lebih ampuh dari Amlodipine, dia lebih ampuh dari Enterstop. Inilah. Nah, ribuan yang lalu nyanyian ini muncul, sekarang muncul kembali menenangkan hati kita. Apa yang ditenangkan oleh Asaf bagi kita hari ini? Tuhan adalah hakim satu-satunya. Mohon maaf, mohon kalau ada Bapak Hakim di sini atau Ibu Hakim yang lagi aktif atau yang lagi sudah pensiun atau yang calon-calon hakim, mohon tidak tersinggung kalau dikatakan oleh Asaf bahwa Allah sendirilah hakim. Sela. Sela artinya stop. Mantap lagu ini. Kenapa Asaf berani mengatakan Allah sendiri hakim? Jadi hakim yang lain bagaimana? Kalau saya berpikir tidak ada hakim di Indonesia yang penes ya, yang tersinggung akan ayat ini, meskipun dia bukan orang Kristen. Kenapa? Sebab saya sering melihat pengadilan ketika hakim membuka mulai acara, dia membuka dalam nama Tuhan Allah. Demi waktu keputusan, demi kemuliaan Allah, kami memutuskan, menetapkan. Berarti hakim juga mengakui keagungan Tuhan sebagai hakim. Hakim yang memang benar-benar adalah sendiri sebagai hakim yang benar. Ini salah satu yang menyenangkan nyanyian ini bagi kita. Memang kalau nyanyian lebih mantap dia dari verbal, dari lisan, dari kata-kata. Kenapa saya katakan begitu? Saya tadi khotbah sore sudah bercerita. Ada sebuah lagu Batak, bukan lagu rohani ya, yang menuntun saya benar-benar mengakui lagu ini sudah dikarang oleh Nahum Situmorang barangkali sudah puluhan tahun yang silam. Judulnya Anak Kokido Haboraon Diau. Anak sayalah, keturunan saya menjadi harta kekayaan bagi saya. Ternyata Nahum belum menikah ketika dia mengarang lagu ini. Hingga akhir hayatnya Nahum Situmorang tidak menikah. Tetapi lagu ini disumbangkannya untuk orang tua yang bernas Anak Kokido Hamoraon Diau. Ketika saya masih pemuda,
seperti saudara yang masih pemuda, lagu ini enggak menarik bagi saya. Karena ini lagu orang tua. Tetapi ketika saya sudah orang tua, benar-benar lagu ini saya akui, anak kokido haborang diau. Ketika bayi anak saya, sudah saya anggap anak saya ini kekayaan bagi saya. Maka ketika anak saya sakit 5 hari, masih balita, 5 hari, 5 malam, tidak demam, tidak turun-turun, meskipun makan obat, langsung dengan sendirinya saya tidak bisa tidur, tidak ngantuk sedetik pun. Kenapa? Memang benar anak kokido haboraun diau. Jadi lagu nyanyian ternyata memang bisa membahagiakan kita, memberi semangat, bahkan menuntun kita. Itu Nahum Situmorang, bukan penyanyi rohani. Yang penyanyi rohani siapa? Ternyata penyanyi rohani yang saya kenal ya, mungkin saudara-saudara mengenal yang lain saya tidak kenal. Bapak Ibu mengenal yang lain saya tidak kenal. Saya mengenal ada 4 penyanyi pengarang lagu rohani. Yang pertama Bapak Dr. Andus Bonar Gultom, warga GKPI di Jakarta. Di Kidung Jemaat banyak karangan dari Bapak Dr. Andus Bonar Gultom, warga kita GKPI. Beliau sekarang sudah almarhum. Banyak lagi lagu kur dikarang oleh Bonar Gultom. Siapa lagi yang Bapak Ibu saudara kenal pengarang lagu rohani di GKPI? Bapak Dr. Purba, warga GKPI Padang Bulan ini. Ibu itu yang berpotum tadi, yang meragenda. Bapak Purba yang sudah mengarang beberapa lagu kur dan lagu Mars GKPI. Yang kemudian sudah almarhum juga Bapak Pendeta JCZ Pasaribu, yang lagunya terkenal kalau saudara pernah mendengar jauh-jauh doa, itu karangan Pendeta JCZ Pasaribu. Setelah pensiun, beliau 3 bulan kemudian meninggal dunia. Ternyata banyak pengarang lagu rohani di GKP, puji Tuhan. Maka kita harus bersukacita. Yang membahagiakan kita, yang membahagiakan kami para pelayan GKPI Pamen ini sungguh bersemangat semua, termasuk terutama pemuda dan pemudi di GKPI Padang Bulan yang sering disebut Pamen ini, luar biasa. Pagi sangat banyak, siang banyak, sore tadi sangat banyak, malam ini lebih banyak. Siapa yang menuntun saudara-saudara kami? Siapa yang mengajak, menghimbau Bapak Ibu kami sehingga sangat banyak peserta ibadah di GKP Padang Bulan ini? Kalau saya pribadi mengatakan Roh Kudus yang mengajak. Dan di ayat 5, disinilah kita hadir. Kehadiran kita di ini adalah nyanyian dari Asap di ayat 5. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Maka Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan mengasihi kita. Maka yakinlah, tenang aja, jangan gampang stres. Sebab hakim yang tunggal adalah mengasihi kita. Sebab kita sudah mengikat diri kita kepadanya melalui baptisan kita. Maka ketika bayi juga, ini teologi kita ya, ketika bayi sudah dibaptis, dia sudah terikat kepada hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka bayi juga dijaga oleh Tuhan. Pernahkah saudara melihat, mendengar jatuh mobil, bus, sudah parah semua, ada yang patah, ada yang meninggal, yang dewasa.
tapi ada tenang-tenang bayi di rumput inu. Dengan senyum-senyum bayi itu tidak ada lukanya. Kenapa? Tidak ada yang bisa menjawab kecuali iman mengatakan Tuhan menyelamatkan bayi ini. Kenapa Tuhan menyelamatkan bayi ini? Memang dia sudah mengikat dirinya melalui baptisannya. Maka lebih cepat dibaptis adalah lebih mantap. Harus itu domba kita. Nah, yang kemudian Bapak Saudara-saudari, ternyata dari Sion, puncak keindahan Allah bersinar. Dulu hanya di Israel Tuhan menyinarkan wajah. Sekarang ke Medan, ke Siantar, ke Jakarta, ke Arab, ke Mesir, Tuhan Allah menyinarkan wajahnya dengan pekerjaan Roh Kudus. Maka sekarang harus diakui bahwa Tuhan Allah sudah diakui dan memerintah di mana-mana. Puji Tuhan. Kalau ada yang mengganggu kita, nah ini nats ini luar biasa. Maka kami harapkan ketika Anda nanti pulang dari sini, tenang saja, jangan takut. Kenapa? Tuhan hakim yang adil, yang membela orang yang mengerjakan yang benar. Tetapi memang kembali kepada tadi yang dibacakan oleh ibu kita, Taurat ke-5 sampai Taurat ke-10. Janganlah kita abaikan, sebab Tuhan itu adil. Jangan karena kita merasa sudah dibaptis, kita mengganggu orang yang bukan Kristen. Tidak, Tuhan tidak suka itu. Tuhan menyukai kita yang mengikat dirinya yang sudah dibaptis, yang menjadi pengikut Kristus, pengikut Tuhan, harus menyayangi, mengasihi orang lain juga. Di sini keadilan Tuhan. Jadi bukan karena kita anak Tuhan, kita sembarang mengganggu orang, Tuhan membela kita. Tidak. Tetap kita harus menjadi manusia yang berbudi. Seperti kata tadi, karena Tuhan itu bersinar. Dan Tuhan itu sudah semakin nyata disembah oleh orang-orang lain. Kami bangga begitu banyak yang memuja Tuhan di padang bulan ini. Kami sangat bangga sebagai hamba Tuhan. Sekarang, tadi sudah saya khotbahkan. Bulan lalu juga saya pernah berkhotbah. Ternyata yang mengikat dirinya akan Tuhan jumlahnya sekarang menurut catatan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada Desember 21, kita yang sudah dibaptis dalam Tuhan berjumlah 2,38 miliar manusia orang. Itu catatan resmi. Itu sudah dari tiap negara diambil. Kita lahir melapor ke kelurahan dan melapor ke catatan sipil. Catatan sipil ke pusat Jakarta dan Jakarta Pusat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga catatan itu adalah benar, tidak bohong-bohongan. Jadi kita semua yang dipanggil. Kata Tuhan tadi, bawa kemari orang-orang yang kukasihi. Siapa itu? Yang 2,38 miliar. Termasuk kita yang sekarang yang ibadah di padang bulan ini. Puji Tuhan. Dengan nyanyian asap kita mengetahui bahwa kita dikasihi, dilindungi oleh Tuhan. Berapa persenkah 2,38 miliar di dunia? Jumlah semua manusia sekarang menurut catatan PBB tadi adalah 7,061 miliar manusia. Kalau kita 2,38 miliar pengikut Kristus, maka kita ternyata sudah 33,3% di dunia sekarang. Puji Tuhan. Yesus mengatakan, semoga semua berlutut di kaki saya, karena Tuhan Yesus adalah mengasihi dan menyelamatkan semua yang datang kepadanya. Maka ciptaan Tuhan itu perlu selamat. Maka Yesus berkorban dan menginginkan supaya semakin banyak untuk berlutut kepada Dia. Termasuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang ibadah sekarang adalah yang dikasihi oleh Tuhan. Maka yakinlah dengan nyanyian asap ini, sekembali kita dari sini, kita harus yakin kita dilindungi oleh Tuhan. Malam ini siapa yang melindungi kita dari pencuri, dari garong, dari teroris? Hanya Tuhan.
Makanya jangan lupa berdoa dan jangan lupa bernyanyi. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbakat menyanyi seperti Abang Dr. Purba, Abang CCJ Pasar Ibu, Abang Bonar Gultom? Adakah di antara kita? Silakan kalau ada, tuliskan apa yang perlu menenangkan hati manusia bahwa Tuhan Hakim yang senantiasa menjagai kita. Jadi kalau sudah begini banyaknya pengikut Yesus, mari kita bersukacita. Hanya ada saya merasa sedih ketika seseorang mengatakan, analisa saya katanya, tahun 2050 tidak lagi orang Kristen yang terbanyak di dunia. Kenapa? Itulah analisa. Semoga kita tetap setia mengikut Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan kami Bapa di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan sebab Tuhan senantiasa menjagai kami. Tuhan adalah hakim kami, hakim yang melindungi kami dengan keadilan. Untuk demi mencapai keadilan Tuhan, biarlah Roh Kudus menuntun kami menjadi kami senantiasa yang setia, yang juga menjadi orang yang baik ya Tuhan, yang tidak mau mengganggu orang lain, justru mengasihi ya Tuhan sebagaimana Yesus yang mengasihi semuanya ya Tuhan. Selamatkan kami ketika kami akan kembali dari tempat ini ya Tuhan, dari rumah-Mu ini ya Tuhan, menuju rumah kami masing-masing, menuju tempat kami, menuju kepada kegiatan kami. Kami yakin dan percaya dengan sinar Tuhan, kami akan bersinar juga ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami juga ikut bernyanyi, memuji Tuhan, sebab Tuhan adalah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema badai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar, sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus di waktu senar, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Firman Tuhan sebagai alas persembahan kita dari 1 Tawarikh 16 ayat 28 sampai 29. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari kita berikan persembahan kita untuk Tuhan.
Kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut mengantarkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, angkat sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda citamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Salam.